Rindu itu bukan sekadar rasa, ia adalah zikir yang tersembunyi dalam dada. Ia berjalan pelan menuju langit, menyelinap di antara sela-sela sujud, membawa nama seseorang yang tak pernah kita sebutkan secara terang, namun selalu kita titipkan dalam senyap doa malam. Rindu itu suci jika ia lahir dari hati yang menjaga pandangan dan niat, bukan dari keinginan yang ingin cepat memiliki. Rindu itu fitrah, tapi fitrah pun bisa berubah menjadi fitnah jika tak dikawal dengan iman. Hati-hati, jangan main-main dengan rindu yang kamu doakan, karena setiap getar dalam doamu bukan hanya naik ke langit, tapi juga mengetuk tabir takdir. Ada malaikat yang mencatatnya, ada langit yang menimbang kesungguhannya, dan ada hati lain yang bisa saja terbuka karena getaran itu, atau justru terluka karena harapan yang tak dijaga. Rindu bukan permainan, ia adalah tanda keseriusan hati yang ingin mencintai dalam keberkahan, bukan sekadar mengejar pertemuan atau pelarian dari sepi. Dalam naskah ini, kita akan merenungi 5 pelajaran penting agar rindu yang kita panjatkan tidak menjadi beban yang melelahkan, tapi menjadi jalan yang Allah ridhoi, menuju pertemuan yang bukan hanya mengobati hati, tapi juga mengangkat derajat jiwa. Bab 1. Rindu adalah doa yang tidak bersuara. Tak semua rindu harus diucapkan, tak semua nama harus dilisankan, karena ada rindu yang terlalu suci untuk dibicarakan, dan ada nama yang terlalu agung untuk disandingkan dengan harapan yang terburu-buru. Rindu yang paling dalam adalah doa yang paling diam. Ia tidak lahir dari bibir, tapi dari dada yang berguncang dalam kesunyian. Ia bukan tentang pesan yang diketik dan dikirim, tapi tentang bisikan yang disematkan dalam sujud paling sunyi, di antara heningnya malam dan detak hati yang jujur. Ketika kamu menyebut namanya dalam hati dan menitipkannya dalam setiap permohonan kepada Allah, itu bukan sekadar perasaan, itu bentuk pengakuan bahwa hatimu sedang berharap, namun tetap tunduk pada kehendaknya. Rindu, jika kau niatkan karena Allah, berubah menjadi ibadah. Tapi jika kau main-main dengan rindu, ia bisa berubah menjadi jerat. Maka jangan sepelekan nama yang kau bisikan kepada langit, karena di atas sana ada malaikat yang mencatat, ada arsy yang menjadi saksi, dan ada kehendak Allah yang maha mendengar, bahkan bisikan yang tak sempat terucap. Berhati-hatilah dengan nama yang terlalu sering kau sebut dalam doa, karena Allah maha mengetahui isi hati, dan Dia juga maha kuasa untuk mengabulkan rindu yang kau sampaikan terus-menerus. Tapi pertanyaannya, sudahkah kamu siap jika rindu itu dikabulkan? Sudahkah kamu mempersiapkan dirimu untuk menjadi jawaban dari doamu sendiri? Banyak orang memohon seseorang dalam sujud, tapi ketika Allah mengabulkan, mereka belum matang, belum siap, belum dewasa, belum kuat untuk menerima tanggung jawab dari pertemuan itu. Lalu yang awalnya terlihat indah menjadi berat, yang awalnya suci menjadi rumit. Bukan karena takdir keliru, tapi karena hati terlalu cepat meminta sebelum siap menerima. Doa adalah permintaan, tapi cinta adalah amanah. Allah tidak main-main dengan keduanya. Jika kamu meminta, maka kamu juga harus siap menjaga. Jika kamu merindukan seseorang, maka rindu itu bukan hanya soal ingin bertemu, tapi juga kesiapan untuk memelihara cinta dengan cara yang Allah ridhoi. Kadang, Allah menunda jawaban dari rindu itu bukan karena Dia tidak peduli, tapi karena Dia sedang memurnikan niatmu, menguatkan jiwamu, dan menyiapkan waktu terbaik yang tak kamu sangka. Ingatlah, rindu yang ditanam dalam doa tidak akan pernah sia-sia. Meskipun tak semua akan kembali dalam bentuk yang kamu harapkan, setiap rindu yang dijaga dan diserahkan kepada Allah akan membentuk dirimu menjadi lebih dalam, lebih kuat, dan lebih beriman. Jadi jika hari ini kamu merindukan seseorang dalam diam, jangan khawatir. Allah tahu, langit tahu. Dan jika memang namanya tertulis bersamamu dalam Lauhul Mahfudz,
maka tidak ada kekuatan di bumi yang mampu menghalanginya. Tetaplah berdoa, tapi jangan lupa mempersiapkan dirimu untuk menjadi jawaban dari doa yang kamu sendiri panjatkan. Bab 2. Jangan mengajukan rindu jika niatmu masih bercanda. Rindu yang kau ajukan kepada langit bukan sekadar perasaan pribadi. Ia adalah permohonan suci yang mengetuk takdir. Rindu yang disampaikan lewat doa adalah kesaksian bahwa hatimu sedang menggantungkan harap pada sesuatu yang besar. Bukan hanya ingin dekat dengan manusia, tapi ingin dipersatukan dengan seseorang dalam jalan yang diridai Allah. Maka berhati-hatilah. Jangan ajukan rindu jika niatmu belum benar-benar serius. Jangan sebut nama seseorang dalam sujud jika hatimu masih main-main. Karena yang kau ajak bicara bukan manusia, tapi Tuhan yang Maha Tahu isi hatimu, termasuk yang belum kau sadari sepenuhnya. Rindu itu bukan permainan. Doa itu bukan lelucon. Jika kau panjatkan dengan niat yang bercanda, maka kau bukan hanya mempermainkan nama yang kau sebut, tapi juga mengkhianati kepercayaan langit terhadap kesungguhanmu. Banyak yang mengadukan rindunya kepada Allah, lalu saat Allah beri, mereka berpaling. Banyak yang memohon kehadiran seseorang, namun ketika hadir, mereka tak siap mencintai dengan tanggung jawab. Mereka hanya ingin memiliki, bukan membimbing. Mereka hanya ingin merasa dicintai, bukan belajar mencintai dengan cara yang benar. Padahal, cinta sejati adalah amanah. Ia bukan sekadar rasa nyaman. Ia adalah jalan panjang yang dipenuhi komitmen, kesabaran, dan pengorbanan. Jika kamu belum siap menjadi jawaban dari rindu itu sendiri, lebih baik jangan memintanya. Sebab ketika Allah memberikannya, ada tanggung jawab yang menyertainya. Ada jiwa lain yang akan terlibat. Ada harapan yang akan menggantung. Dan ada perjalanan yang tak bisa kamu tempuh setengah hati. Cinta yang hanya ingin merasakan indahnya kebersamaan, tanpa mau ikut dalam perjuangan menjaga kesucian, bukan cinta, tapi nafsu yang menyamar. Dan nafsu, sebesar apapun kelihatan cintanya, akan lelah jika tidak dipenuhi, akan bosan jika tidak dilayani, akan pergi jika tidak diikuti. Sementara cinta sejati justru kuat ketika diuji, setia ketika dipisah, dan tenang karena tahu bahwa Allah menjadi perantaranya. Maka sebelum kamu ajukan rindu dalam doa, tanyakan pada dirimu, apakah aku hanya ingin merasa memiliki, atau aku siap menjadi pasangan yang mendekatkan dia kepada Allah? Jika niatmu hanya untuk mengisi kekosongan, Allah akan menunda, atau bahkan membiarkanmu jatuh pada pelajaran. Tapi jika niatmu untuk ibadah dan menjaga, maka Allah akan pilihkan waktu, cara, dan orang terbaik, meski tak selalu seperti yang kamu bayangkan. Jangan main-main dengan rindu, karena yang kau panggil lewat doa bisa saja benar-benar datang. Dan saat ia hadir, apakah kamu siap menyambutnya dengan kematangan jiwa? Atau justru kamu akan menyakitinya karena niatmu belum selesai dibenahi? Rindu bukan sekadar ingin bertemu. Ia adalah sinyal ke langit bahwa kamu ingin membangun sesuatu yang besar. Dan yang besar butuh kesungguhan, bukan permainan. Bab 3. Rindu yang tidak dijaga akan menyesatkan. Rindu adalah anugerah, tapi seperti semua anugerah, ia harus dijaga. Jika tidak, rindu bisa berubah arah. Apa yang awalnya cahaya bisa menjadi bayangan yang menyesatkan. Apa yang tadinya harapan bisa berubah menjadi jerat. Karena rindu, jika tidak dikawal oleh iman, bisa membuat kita lupa pada arah kiblat hati. Kita terlalu sibuk memikirkan seseorang, hingga kita melupakan zat yang memberi rasa itu sendiri. Berapa banyak orang yang awalnya hanya ingin mencintai dalam diam, namun akhirnya jatuh dalam dosa, karena rindu itu tumbuh liar tanpa pagar kesadaran. Berapa banyak hati yang awalnya hanya mengagumi, namun akhirnya tergantung, tak bisa lepas dari bayang-bayang yang tak pasti. Rindu yang tidak dijaga adalah api. Sedikit saja ditiup angin, ia bisa membakar seluruh ladang hati.
Ia bisa menghanguskan ketenangan, mengacaukan fokus ibadah, dan membutakan arah hidup. Padahal, rindu sejati seharusnya mendekatkanmu kepada sajadah, bukan menjauhkan. Ia membuatmu lebih sering menunduk, lebih sering menangis dalam doa, dan lebih rajin memperbaiki diri. Cinta yang benar akan semakin menguatkan hubunganmu dengan Allah. Tapi jika cinta dan rindu itu justru membuatmu gelisah, terobsesi, dan menjauh dari ibadah, maka itu bukan cinta. Itu peringatan. Sinyal dari langit bahwa hatimu sedang keluar jalur. Jangan biarkan rindu berubah menjadi pintu dosa. Jangan izinkan rindu menjadi alasan untuk membuka percakapan yang tak perlu atau menjalin kedekatan yang tak halal. Karena satu langkah kecil yang kamu anggap biasa bisa menjadi dosa besar dalam pandangan Allah. Dan semua itu bermula dari rindu yang tidak dijaga. Lihatlah bagaimana para nabi mencintai. Lihat bagaimana Nabi Muhammad mencintai Khadijah dengan kesabaran, dengan kehormatan, dengan akhlak dan niat yang suci. Tak ada tergesa-gesa, tak ada yang sembunyi-sembunyi. Cinta beliau adalah cermin dari keimanan. Begitu juga seharusnya dengan rindu. Jika kamu benar-benar mencintai karena Allah, kamu akan menjaga perasaan itu dalam bingkai doa dan perbaikan diri. Bukan dengan mengejar-ngejar balasan rasa. Bukan dengan memaksa seseorang hadir dalam waktumu. Karena jika rindu membuatmu melupakan Allah, maka Allah akan memalingkan yang kau rindukan darimu. Bukan karena Dia tidak sayang, tapi karena Dia ingin menyelamatkanmu dari rasa yang belum siap kau tanggung. Jadi saat rasa itu datang, jangan biarkan ia tumbuh sembarangan. Bentengi dengan doa, jaga dengan istighfar, kawal dengan niat yang lurus. Karena rindu yang benar akan membuatmu menangis dalam tahajud, bukan menangis karena kehilangan arah. Rindu bisa jadi penerang, tapi hanya jika hatimu lebih dulu bersinar oleh cahaya iman. Bab 4. Rindu yang benar tidak memaksa. Cinta sejati tahu cara menunggu. Ia tidak gegabah, tidak mendesak, tidak memaksa langit untuk segera menjawab. Karena cinta sejati lahir dari jiwa yang matang. Jiwa yang tahu bahwa yang indah perlu waktu, dan yang suci tidak datang dengan paksaan, tapi melalui penyerahan yang penuh iman. Begitu pula dengan rindu. Rindu yang benar tidak pernah memaksa. Ia tidak mengejar-ngejar seseorang yang belum tentu ditulis untuknya. Ia tidak meresahkan, tidak menuntut balasan segera, dan tidak menciptakan ketakutan kehilangan. Rindu yang benar tahu tempatnya. Di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Karena yang dirindukan belum tentu tahu, belum tentu siap, dan bisa jadi belum tentu memang untuk kita. Maka rindu yang benar memilih diam, bukan karena lemah, tetapi karena sadar bahwa rindu itu adalah bagian dari takdir, bukan alat untuk mendesak takdir. Ia disampaikan terlebih dahulu kepada Allah di dalam doa, di tengah malam yang sunyi, di sela tangis yang tidak diketahui siapa-siapa. Rindu itu ibadah jika engkau tahu kemana harus diarahkan, dan jika rindu itu terus-menerus kamu titipkan kepadanya, maka yakinlah Allah akan mengembalikannya kepadamu dalam bentuk yang jauh lebih indah dari yang kau bayangkan. Namun, jika rindu itu kau sampaikan terus-menerus langsung kepada manusia, tanpa menjaga batasan, tanpa menjaga niat, ia bisa berubah menjadi beban, baik untukmu maupun untuk orang yang kau rindukan. Tak semua yang kamu inginkan akan langsung menjadi milikmu, dan tak semua yang kamu rindukan memang layak untuk kamu kejar. Karena bisa jadi Allah sedang menjauhkanmu dari sesuatu yang kamu anggap baik, padahal sesungguhnya itu adalah jebakan bagi hatimu yang belum siap. Rindu yang benar tidak egois. Ia bersedia menunggu, bersedia memperbaiki diri, dan bersedia melepaskan jika memang bukan itu yang Allah pilihkan. Karena pada akhirnya, yang benar akan datang tanpa harus dikejar mati-matian. Yang ditulis untukmu akan tetap menemukanmu, meski tak kau kejar, meski tak kau panggil, meski engkau diam dalam sabar dan doa. Ketahuilah,
Allah lebih tahu siapa yang kamu butuhkan daripada siapa yang kamu inginkan. Dan Allah tak pernah keliru dalam mempertemukan dua jiwa yang ditakdirkan saling menguatkan. Jadi, jika hari ini kamu sedang merindukan seseorang, jangan panik, jangan terburu-buru. Cukup arahkan rindumu ke langit. Karena rindu yang diserahkan kepada Allah tidak akan pernah kembali dengan tangan kosong. Mungkin bukan dia yang kembali, tapi bisa jadi yang datang adalah seseorang yang lebih tepat, lebih tulus, dan lebih siap untuk membawamu ke jalannya. Dan saat itu tiba, kamu akan mengerti kenapa rindu yang benar tak pernah memaksa, karena ia tahu cinta sejati datang bukan karena dipaksa, tapi karena Allah mengizinkannya hadir. Bab 5. Saat rindu itu kembali sebagai takdir. Jika seseorang yang pernah kamu sebut dalam doa, yang kamu rindukan dalam diam, dan kamu titipkan namanya di setiap sujud, datang kepadamu di waktu yang paling tidak kamu duga, itu bukan kebetulan. Itu adalah jawaban. Allah tidak pernah keliru dalam mendengar. Ia tidak pernah lalai dalam mencatat. Ia hanya menunggu waktu terbaik, bukan waktu yang kamu inginkan, tapi waktu yang akan paling bermakna dalam hidupmu. Dan saat ia hadir, bukan hanya membawa senyuman, tetapi juga keseriusan, kejelasan, dan tanggung jawab. Maka bersyukurlah, karena rindu yang kau jaga dalam kesabaran telah kembali bukan sebagai angin lalu, melainkan sebagai takdir yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Tapi jika yang kamu rindukan tak pernah datang, atau datang hanya untuk singgah, lalu pergi tanpa penjelasan, itu pun bagian dari takdir yang harus kau terima dengan lapang dada. Karena tidak semua yang kamu doakan harus menjadi milikmu. Tidak semua rindu berakhir dalam pelukan. Beberapa rindu hanya Allah izinkan hadir untuk mengajarkanmu makna keikhlasan, melatihmu menerima penolakan, dan mendewasakan hatimu agar siap mencintai dengan lebih benar. Rindu bukan selalu tentang memiliki. Kadang ia adalah cara Allah menyucikan niatmu. Kadang ia hanyalah proses agar kamu tahu mana cinta yang datang karena nafsu dan mana cinta yang datang karena Allah memang telah menuliskannya untukmu. Maka jangan ukur keberhasilan doa hanya dari hasilnya. Terkadang jawaban Allah adalah tidak, karena tidak. Itulah yang paling menyelamatkanmu. Terkadang Dia tidak memberi yang kamu minta, karena Dia telah siapkan yang lebih baik, yang kamu belum tahu sekarang. Tapi akan kau syukuri nanti. Jika yang kamu doakan datang, itu adalah bentuk kasih sayang. Jika yang kamu doakan tak kunjung tiba, itu pun bentuk perlindungan. Karena cinta sejati tidak lahir dari sekadar keinginan, tapi dari pertemuan dua jiwa yang telah dilatih sabar, yang telah ditempa oleh waktu dan iman. Dan ketika Allah benar-benar mempertemukanmu dengan seseorang yang datang dalam kesadaran, bukan karena rindu semata, tapi karena tanggung jawab dan restu dari langit, maka saat itu kamu akan tahu, ini bukan lagi soal rasa. Ini tentang misi, tentang perjalanan dua hati menuju ridhonya. Jadi, jangan kecewa jika tak semua rindu berbalas. Karena yang terpenting bukan siapa yang datang, tetapi siapa yang ditetapkan oleh Allah untuk tinggal. Rindu yang kamu titipkan pada Allah tidak pernah hilang. Ia hanya sedang diperjalankan dalam skenarionya. Dan saat waktunya tiba, kamu akan mengerti bahwa rindu yang paling lama dijaga adalah rindu yang paling layak menjadi takdir. Jangan main-main dengan rindu yang kamu doakan, sebab setiap doa membawa tanggung jawab. Dan setiap rindu yang kau panjatkan adalah janji tak terlihat antara kamu dan Allah. Jika kamu berani merindukan, beranilah juga untuk menjaga niat. Beranilah menunggu dengan sabar, mencintai dalam batas, dan menerima takdir meskipun tidak sesuai harapan. Karena dalam Islam, cinta bukan tentang memiliki secepat mungkin, tapi tentang menyatukan dua hati dalam keridhaannya. Dan itu selalu dimulai dari rindu yang dijaga dengan iman, bukan dimainkan dengan keinginan.